Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu lagi pada materi yang selanjutnya dalam hukum internasional, yaitu mengenai tanggung jawab negara. Apa sih hakikat dari tanggung jawab negara? Jadi tanggung jawab negara ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam hukum internasional. Munculnya tanggung jawab negara ini berasal dari konsep kedaulatan rakyat serta persamaan derajat antar negara, atau yang kita kenal dengan equality of state. Sebagai subjek hukum internasional yang sempurna, negara mempunyai hak dan kewajiban hukum. Sehingga apabila negara melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum internasional ataupun negara tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional yang dibuatnya, maka konsekuensinya muncul suatu tanggung jawab negara untuk mengembalikan kondisi sebagaimana kondisi semula. Baiklah, setidaknya ada 3 karakteristik dari munculnya tanggung jawab suatu negara. Pertama yaitu adanya suatu kewajiban hukum yang ada dalam hubungan hukum antara 2 negara atau lebih. Yang kedua, adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh negara yang melanggar kaidah-kaidah hukum internasional, yang menimbulkan suatu pertanggungjawaban negara. Serta yang ketiga yaitu adanya suatu kerugian sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum internasional itu. Nah, meskipun PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini telah berusaha hampir selama 45 tahun yang fungsinya untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab negara, ya akan tetapi sampai sekarang belum ada kodifikasi tentang hal tersebut dan belum ada suatu konvensi internasional tentang hal tersebut. Adapun yang digunakan sebagai dasar hukum dari pembahasan tentang tanggung jawab negara adalah International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001. Dalam pasal 2, Responsible of States for International Wrongful Acts 2001, ini menyebutkan bahwa suatu negara dianggap melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional apabila negara tersebut melakukan pelanggaran normatif terhadap kewajibannya sebagai subjek hukum internasional, serta negara tersebut melanggar suatu perjanjian internasional yang sudah disepakatinya. Jadi yang disebutkan dalam pasal 2 tersebut yaitu there is an international wrongful act of a state when conduct consisting of an actions or commission. 1. Is attributable to the state under international law, and 2. Constitutes a branch of an international obligation of the state. Selanjutnya, yang menentukan apa yang termasuk dalam kategori perbuatan negara yang melanggar kaidah-kaidah hukum internasional atau internationally wrongful act of a state adalah hukum internasional, bukan hukum nasional suatu negara. Tentunya dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara harus dibedakan batas antara hukum internasional dan hukum nasional suatu negara. Stark ini mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara kesalahan yang dilakukan oleh negara dalam hal tidak melakukan fungsinya sebagai negara dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu organ negara dalam melakukan hubungan internasional. Dalam hal negara melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan fungsinya sebagai negara ini menimbulkan suatu tanggung jawab negara secara normatif. Sedangkan apabila kesalahan itu dilakukan oleh salah satu organ negara, maka hal tersebut merupakan ruang lingkup dari hukum nasional, kecuali ditentukan lain oleh hukum internasional. Dalam hal tersebut, hukum internasional akan lebih dikedepankan daripada hukum nasional. Selanjutnya, konsep tanggung jawab negara ini juga merupakan suatu kewajiban negara dalam memberikan jawaban atas hal yang terjadi dan kewajiban dalam hal memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum internasional dikenal 2 macam aturan, yaitu pertama, primary rules, serta yang kedua yaitu secondary rules. Primary rules ini merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara dalam bentuk suatu konvensi. Sedangkan secondary rules ini merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan apa akibat hukumnya ketika primary rules dilanggar. Selanjutnya,
Tanggung jawab negara muncul ketika ada negara yang merugikan negara lain. Ada pelanggaran atas perbuatan yang melanggar hukum internasional, serta ada kerugian sebagai akibat suatu tindakan negara yang melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Tanggung jawab suatu negara tetap dapat muncul meskipun menurut hukum nasional bukan merupakan pelanggaran. Jadi dengan demikian, apabila tanggung jawab negara muncul, maka negara tidak dapat menghindar dari tanggung jawab internasional dengan alasan kebenaran hukum nasional, kecuali terdapat keadaan darurat maupun pembelaan diri. Lalu bagaimana dengan jenis dan bentuk dari tanggung jawab negara? Adapun jenis dari tanggung jawab negara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu meliputi tanggung jawab secara normatif dan tanggung jawab negara secara kontraktual. Tanggung jawab negara secara normatif ini meliputi tanggung jawab negara dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merupakan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsinya sebagai negara atau sebagai subjek hukum internasional yang sempurna. Kewajiban normatif negara dalam melaksanakan fungsinya sebagai negara antara lain meliputi kewajiban melindungi warga negaranya, termasuk warga negara asing yang sedang berada di wilayah kedaulatannya, menjaga kesederajatan antar negara atau equality before the law, menegakkan prinsip non-diskriminasi serta non-intervention, dan kewajiban negara untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Apabila negara tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap hal-hal tersebut, maka muncullah tanggung jawab negara secara normatif. Sedangkan apabila suatu negara membuat suatu perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral dengan negara lain, maka negara mempunyai kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya itu. Apabila suatu negara tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh perjanjian internasional yang disepakatinya, maka negara dikatakan telah melakukan suatu wan prestasi atau ingkar janji. Dalam hal semacam ini, maka muncullah tanggung jawab negara secara kontraktual untuk mengembalikan pemulihan suatu keadaan atau kerugian yang mungkin muncul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban negara tersebut. Jika kewajiban normatif dan kewajiban kontraktual tersebut tidak dilakukan oleh negara, maka muncul kewajiban negara untuk melakukan tindakan pemulihan atau yang disebut dengan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud ini adalah kompensasi karena merugikan negara lain, bukan karena suatu tindakan pidana. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab negara ini dibedakan menjadi dua, yaitu meliputi tanggung jawab asli atau original responsibility dan tanggung jawab perwakilan atau vicarious liability. Dalam hal ini, perlu diperjelas apa yang disebut dengan tanggung jawab atau responsibility dan tanggung gugat atau liability. Konsep responsibility ini muncul dari tindakan-tindakan yang secara normatif memang tidak diperbolehkan oleh hukum. Dalam hal ini, hukum internasional. Jika suatu negara melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum internasional atau tidak menimbulkan kewajiban internasionalnya sebagai negara yang menimbulkan suatu akibat hukum berupa kerugian negara lainnya, maka muncullah tanggung jawab negara untuk mengembalikan kondisi sebagaimana kondisi semula atau melakukan tindakan pemulihan. Sedangkan konsep liability ini muncul dari suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul suatu kondisi yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian bagi negara lain. Sehingga terdapat suatu kompensasi yang dapat diajukan sebagai klaim. Dalam hal tersebut muncul tanggung gugat negara untuk membayarkan sejumlah kompensasi yang diajukan guna mengembalikan pada kondisi semula. Terdapat perbedaan yang signifikan antara responsibility dan liability. Akan tetapi keduanya ini sama-sama merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam hal pemulihan pada kondisi semula.
Kita ambil contoh pada insiden jatuhnya pesawat Sukhoi berbendera Rusia karena menabrak Gunung Salak beberapa tahun yang lalu. Dalam hal ini terjadi pelanggaran normatif dari Rusia yang tidak melakukan perlindungan terhadap warga negaranya dan warga negara asing yang berada di dalam pesawat Sukhoi tersebut. Perlu diingat bahwa pada waktu terjadi kecelakaan, pesawat Sukhoi tersebut masih berbendera Rusia sehingga dianggap sebagai kepanjangan wilayah kedaulatan dari Rusia. Meskipun pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran normatif, akan tetapi pertanggungjawabannya merupakan vicarious liability yang merupakan tanggung jawab dari Sukhoi melalui Rusia. Baiklah, yang kita bahas selanjutnya adalah teori tanggung jawab negara. Dalam menentukan atau melaksanakan tanggung jawab negara, muncullah pertanyaan seputar apakah tanggung jawab yang harus dipikul suatu negara, baik tanggung jawab secara normatif ataupun tanggung jawab secara kontraktual. Ini merupakan suatu hal yang absolut atau strict, atau merupakan suatu hal yang didasarkan pada tingkatan kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara. Jadi, terdapat dua teori tentang hal ini, yaitu teori objektif atau yang biasa disebut juga dengan risk theory, serta teori kesalahan atau yang biasa disebut juga dengan subjective responsibility atau liability based on fault. Teori resiko melatar belakangi prinsip absolute liability, di mana negara mutlak bertanggung jawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang berbahaya, meskipun kegiatannya sah menurut hukum. Sedangkan teori kesalahan merupakan tanggung jawab negara atas perbuatannya yang baru bisa dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur-unsur kesalahan pada perbuatan tersebut. Lalu bagaimana dengan pemulihan atas pelanggaran? Dalam konsep tanggung jawab negara, terdapat akibat hukum yang merupakan adanya tanggung jawab atas pemulihan ke kondisi semula atas pelanggaran yang dilakukan. Pemulihan atas pelanggaran yang dimaksud dapat berupa satisfaction maupun pecuniary reparation. Satisfaction ini merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara yang dilakukan melalui jalur diplomatik. Umumnya diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi dengan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan serupa. Prinsip dasar dalam reparation ditemukan dalam kasus Shortzo Factory Case tahun 1928 antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Internasional menyatakan, reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed in that act had not been committed. Dengan demikian, melalui reparation diharapkan dapat mengembalikan kerugian yang ada agar kembali seperti keadaan semula. Di samping dilakukan melalui jalur diplomatik, upaya reparation juga bisa dilakukan melalui restitution. Akan tetapi restitution juga jarang dilakukan karena model sengketa akibat pelanggaran yang muncul sudah berubah. Sedangkan pecuniary reparation ini merupakan pemulihan atas perbuatan yang merugikan negara lain secara material dan bisa dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Adapun yang dimaksud dengan jalur litigasi adalah penyelesaian melalui suatu lembaga peradilan. Sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian melalui jalur non-peradilan atau biasa disebut dengan alternative dispute resolution. Dalam pecuniary reparation, penting diperhatikan proporsionalitas dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang kita bahas yaitu mengenai pembebasan tanggung jawab. Meskipun negara mempunyai tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional maupun tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakatinya, negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab yang ada. Pembebasan atas tanggung jawab tersebut dapat diberikan untuk dua alasan yang meliputi pembelaan atau defenses dan pembenaran atau justification. Berdasarkan International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001, pembelaan atau defenses ada 4 hal yang dapat dikategorikan, yaitu meliputi
adanya paksaan satu negara oleh negara lain dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya persetujuan tindakan oleh negara yang menderita kerugian. Yang ketiga, tindakan tersebut merupakan upaya perlawanan yang diperbolehkan, namun dengan perkecualian penggunaan kekuatan bersenjata. Dan yang keempat, adanya tindakan dikarenakan force majeure oleh pejabat negara dan tidak ada maksud menimbulkan akibat yang membahayakan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembenaran merupakan perwujudan dari adanya bentuk keharusan atau pembelaan diri. Keharusan tidak dapat menjadi pembelajaran diri bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara, kecuali tindakan itu merupakan satu-satunya cara menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara tersebut dari suatu bahaya yang sangat besar. Dan yang kedua, tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut. Pembelaan diri atau self-defense dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Charter, dalam tindakan itu bukan bertentangan dengan hukum atau karenanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran. Baiklah, demikian dulu materi dari hukum internasional yang fokusnya lebih membahas mengenai tanggung jawab negara. Kita tadi sudah bahas mengenai hakikat tanggung jawab negara, jenis dan bentuk tanggung jawab negara, kemudian teori daripada tanggung jawab negara, bagaimana pemulihan atas pelanggaran, dan juga bagaimana pembebasan dari tanggung jawab. Baiklah, terima kasih semuanya yang sudah setia untuk selalu mengikuti pembelajaran ini. Kita akan ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita akan ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya.